Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar matematika ya. Jadi silakan buka buku cetaknya halaman 108 ya. Halaman 109 ya. Halaman 109. Yang kita akan bahas pada hari ini adalah membandingkan pecahan yang berpenyebut tidak sama ya. Jadi membandingkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Ada beberapa cara untuk membandingkan nilai pecahan yang berpenyebut tidak sama ya. Yang pertama itu dengan menggunakan garis bilangan ya. Jadi lihat halaman 110. Kalau kita menggunakan garis bilangan ya. Ya, misalnya ini ya, menggunakan garis bilangan. Misalnya ini ya. Misalnya ini saya gambar garis bilangan dulu ya. Jadi saya gambar 2 titik ya, 3 titik ya, 0 1 2. Kemudian di bawahnya saya gambar lagi 3 ya. Kemudian di bawahnya saya gambar ya. Oke. Garis bilangan yang pertama ya, mulai dari 0. Ini kan 1 2 berarti per 2 ya. Jadi ini 1, ini 2. Di bawahnya lagi 0 1 2 3. Nah, berapa penyebutnya? Kita lihat saja jumlah titiknya ya. 1 2 3, jumlah titiknya 3. Jadi kita pakai penyebut 3. Ini 0 1 2 3 4 ya. Karena 4 titiknya kita pakai penyebut 4 ya. Oke, ini kan 4 bagi 4 per 4 kan sama dengan 1, 3 per 3 sama dengan 1, 2 per 2 sama dengan 1 ya. Nah, setelah kita gambar garis bilangan seperti ini, nah, kita sudah bisa membandingkan bilangannya ya, membandingkan nilai pecahannya. Kita lihat ya, karena kalau garis bilangan semakin ke kanan dia semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil ya. Jadi tinggal dilihat letak titiknya. Kalau dia lebih ke kanan berarti dia lebih besar ya. Contoh ini 2 per 3 ya, 2 per 3 titik-titik 1/2. Lihat di letak titiknya 2 per 3 dengan 1/2, yang mana lebih ke kanan? Ya, yang lebih ke kanan adalah 2 per 3. Artinya 2 per 3 lebih besar daripada 1/2 ya.
Jadi 2/3 lebih besar daripada 1/2. Kita lihat lagi. 2/3 dengan 2/2. Yang mana lebih ke kanan? Lebih ke kanan 2/2. Jadi 2/3 dengan 2/2 lebih besar 2/2. Jadi kalau ini kan letaknya lebih ke kiri daripada ini, artinya ini lebih kecil. 2/3 lebih kecil daripada 2/2. Jadi begini ya. Contoh lagi. 1/3 dengan 2/4. 1/3 yang dengan 2/4 atau 2/4 dengan 1/3. Yang mana lebih ke kanan? Ini ya, lebih ke kanan 2/4. Jadi misalnya 2/4 dengan 1/3. Berarti 2/4 lebih besar daripada 1/3 karena titiknya lebih ke kanan daripada ini. Ya. Jadi 2/4 lebih besar daripada 1/3. Kita lihat lagi 3/4. 3/4 dengan 2/3. 3/4 dengan 2/3. Yang mana lebih besar? Ya, lebih besar 3/4. Kenapa? Karena titiknya lebih ke kanan daripada ini. Ya, lebih ke kanan daripada 2/3. Berarti 3/4 lebih besar daripada 2/3. Misalnya lagi 1/4 dengan 1/3. Ya. 1/4 dengan 1/3. Yang mana lebih besar atau lebih kecil? Lihat ya. 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Kenapa? Karena 1/3 lebih ke kanan. Ya. Jadi 1/4 lebih kecil. Karena dia agak ke kiri ya. Karena kalau ke kiri semakin dia ke kiri semakin kecil. Jadi kalau dia lebih ke kiri maka jumlahnya semakin kecil. Jadi 1/4 lebih kecil daripada 1/3 atau 1/3 lebih besar daripada 1/4 ya. Jadi 1/4 lebih kecil daripada 1/3 atau bisa ditulis kalau dibalik 1/3 dengan 1/4. 1/3 lebih besar daripada 1/4 ya. Misalnya lagi nih 2/4 dengan 1/2. Lihat letak titiknya. 2/4 sama 1/2. Dia sejajar ya. Dia sejajar. Karena dia sejajar maka simbolnya adalah sama dengan ya. 2/4 dengan 1/2 itu sama ya. Itu cara membandingkan garis membandingkan pecahan yang berpenyebut tidak sama dengan menggunakan garis bilangan ya. Kemudian kita lanjut bagian B dengan menyamakan penyebut ya, dengan menyamakan penyebut. Jadi membandingkan dua pecahan dapat diselesaikan dengan cara menyamakan penyebutnya. Langkah-langkahnya pertama, ya menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Ya, KPK. Yang kedua membandingkan pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar, maka nilainya juga lebih besar. Kalau pembilangnya lebih kecil, maka nilainya juga lebih kecil ya. Contoh 1/2 dengan 1/3. Ini harus disamakan penyebutnya ya. Jadi caranya menyamakan penyebut bisa dikali langsung saja ya. 2 kali 3 ya 6. Ini juga penyebut 6 ya. Ini juga penyebut 6. Caranya juga selanjutnya 6 bagi 2 ya.
6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, baru dikali ke atas. 3 kali 1 3. Tulis di sini 3. Ini lagi. 6 bagi 3 dapat 2. 2 kali 1 2. Nah, jadi menjadi yang tadinya 1/2 dengan 1/3. Nah, sekarang 3/6 dengan 3/6 dengan 2/6. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal dilihat pembilangnya yang mana lebih besar atau lebih kecil. 3 dengan 2 lebih besar di 3. Berarti 3/6 lebih besar daripada 2/6. Ya. Misalnya lagi 2/5 dengan 3/4. Nah, disamakan penyebutnya. Ya, disamakan penyebutnya. Nah, caranya tinggal dikali saja ya. 5 kali 4. 5 kali 4 jadi penyebutnya dikali saja ya supaya disamakan, supaya sama. 5 kali 4 penyebut 20. Ini juga penyebut 20. Nah, tinggal kayak tadi caranya ya. 20 dibagi 5 dapat 4. Nah, ini pas. Jadi kalau 20 bagi 5 dapat 4. Kalau 20 bagi 4 dapat 5. Jadi itu saja ya. Kalau 20 dibagi, kalau yang dibagi bagian sini hasilnya pasti di sini. Kalau yang dibagi bagian sini hasilnya pasti di sini ya. Misalnya 20 bagi 5 dapat 4. Nah, sudah itu dikali 4 kali 2 8. Sekarang Sekarang 20 bagi 4 dapat 5. 5 kali 3 15 ya. Nah, lihat 8 dengan 15 berarti 8 lebih kecil daripada 15. Maka simbolnya seperti ini ya. Oke. Itu saja ya. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini bagian 3 supaya bisa selesai. Itu dengan cara mengalihkan silang ya, dengan cara mengalihkan silang ya. Jadi cara yang ketiga, kalau pecahan yang berpenyebut tidak sama dengan cara mengalihkan silang ya. Jadi gampang. Misalnya 2/3 dengan 1/3. Dikali silang saja ya. Dikali silang saja ya. Ini 3 kali 2 6. 3 kali 1 3. Berarti 6 lebih besar daripada 3. Misalnya lagi 2/7 dengan 1/8 ya. Yang mana lebih atau 2/7 dengan 2/8 ya. Kali silang saja ya, dikali silang. Jadi dikali silang ya. Ini kali ini dengan ini. Jadi 8 kali 2 16. 7 kali 2 14. Berarti 16 dengan 14, 16 lebih besar daripada 14. Misalnya lagi ini ya, misalnya lagi 1/4 dengan 1/2 ya. 1/4 dengan 1/2. Kali silang lagi. 2 kali 1 2. 4 kali 1 4. Jadi 2 lebih kecil daripada 4. Itu ya. Itu
saja yang bisa dijelaskan pada hari ini. Jadi ingat, jadi membandingkan pecahan dengan berpenyebut tidak sama. Ada 3 cara ya. Yang pertama dengan menggunakan garis bilangan, yang kedua dengan menyamakan penyebut ya dengan salah satunya menggunakan KPK. Kemudian yang ketiga dengan mengalihkan silang. Nah, itu ya. Itu saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.